Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita, agar kesyukuran kita membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmat kita di atas nikmat yang sudah ada. Kemudian marilah kita bersyukur, marilah kemudian kita berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kajian sirah nabawiyah kita pada pertemuan kali ini adalah penggalan kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau remaja sampai menjelang kenabian. Pada rentang waktu ini ada beberapa peristiwa yang dilewati oleh Rasulullah SAW. Mulai dari perang Fijar, juga terjadi Hilful Fudul. Kemudian bagaimana baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan yang susah. Juga beliau ikut berdagang, menjual harta dagangan Khadijah sampai ke negeri Syam. Sampai kemudian beliau menikah dengan Khadijah, dan juga masa ketika terjadi perbaikan Ka'bah dan Rasulullah SAW kemudian diangkat menjadi penengah karena nyaris terjadi pertikaian antara kabilah Quraisy tentang siapa yang paling berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba Allah yang mulia, kita memasuki beberapa peristiwa tadi yang terjadi dalam rentang usia remaja Rasulullah SAW sampai mendekati masa kenabian. Ketika Rasulullah SAW dalam usia remaja, di samping beliau pernah dibawa oleh sang paman untuk berdagang ke negeri Syam, Rasulullah SAW pernah ikut serta dalam perang Fijar. Dalam kitab Rahiqul Makhtum karya Sofiur Rahman Mubarak Fawri disebutkan bahwa Rasulullah ketika itu berumur lebih kurang 15 tahun. Terjadi perang antara Quraisy dengan Qais Ailan. Perang terjadi di pasar Ukaz yang disebabkan oleh terbunuhnya 3 orang dari kabilah Qais, yang salah satunya dari disebabkan oleh seorang dari kabilah Quraisy. Akibatnya terjadi perang, dan perang ini berlangsung lebih kurang setengah hari, dan Rasulullah SAW waktu itu ikut serta berperang bersama pamannya. Beliau bertugas mengambil mengambil anak-anak panah untuk dikembalikan atau diberikan kepada paman-pamannya yang sedang berperang melawan mereka ketika itu. Perang berlangsung sampai tengah hari dan kemudian berakhir dengan perdamaian di antara mereka. Tentunya kabilah yang telah menyebabkan terbunuhnya 3 orang dari suku atau kabilah Qais bertanggung jawab mengganti membayar diat akibat dari pembunuhan orang ini. Kemudian juga tidak berlangsung lama setelah itu juga terjadi apa yang dikenal dengan Hilful Fudul atau koalisi keutamaan. Koalisi keutamaan atau Hilful Fudul ini terjadi dilatar belakangi oleh tertindas atau teraniayanya seseorang yang berasal dari luar kota Mekah. Jadi dia memiliki harta dagangan atau memiliki harta dipinjam atau dipakai oleh orang yang penduduk kota Mekah asli, lalu kemudian tidak diakui pemakaian dan peminjaman itu, sehingga orang ini merasa teraniaya di kota Mekah dan mengadukan nasibnya. Hal ini kemudian ternyata menimbulkan empati
dukungan dari beberapa petinggi kafir Quraisy, dan kemudian mereka berkumpul untuk memastikan pembelaan kepada yang teraniaya, walaupun itu orang yang datang dari luar kota Mekah sekalipun. Kemudian mereka semua sepakat akan membela siapa saja yang teraniaya, baik orang kota Mekah ataupun orang berasal dari luar kota Mekah. Pertemuan ini dinamakan dengan Hilful Fudul, atau koalisi kebaikan atau kerjasama untuk sesuatu yang mulia dan utama. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dalam sunannya, hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jad'an Hilfal Fudul." Aku ikut hadir di rumah Abdullah bin Jad'an ketika terjadi Hilful Fudul, terjadi koalisi kemuliaan, koalisi kebaikan untuk membela siapa saja yang tertindas di kota Mekah, baik dia orang asli kota Mekah ataupun dia bukan penduduk Mekah sama sekali. Rasulullah mengatakan, saya hadir ketika itu dan menyaksikannya. Dan ini Rasulullah katakan ketika beliau sudah menjadi Rasul. Tentu hadis ini munculnya setelah beliau menjadi Rasul. Dan dia mengatakan setelah itu, walau du'itu ilaihi la ajabtu wa ma ahabbu anna li bihi humrun ni'am. Seandainya sekarang saya juga diajak untuk melakukan koalisi kemuliaan, ya, kerjasama kebaikan, Rasulullah akan bersedia datang. Jadi beliau menyatakan langsung bila diajak lagi untuk kerjasama membela yang tertindas, membela yang terzalim siapapun orangnya, beliau sangat respon dan sangat setuju untuk hadir kembali dalam pertemuan semua yang mengandung makna kerjasama dan koalisi kebaikan dan kemuliaan. Ini terjadi ketika Rasulullah masih remaja atau menjelang dewasa. Dan selama usia remaja dan mengawali usia dewasa Rasulullah SAW, beliau ikut mengembala ternak dari Bani Sa'ad. Ya, hidup bersusah-susah. Rasulullah tidak pernah berhura-hura, bersenang-senang di usia remajanya. Walaupun penduduk kota Mekah waktu itu banyak yang juga berhura-hura di kota Mekah. Karena kita ketahui di kota Mekah ada kejahiliah. Mereka tak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayoritasnya adalah penyembah berhala. Tapi Muhammad bin Abdullah dalam usia 15, 16, 17, 20 sampai menjelang menikah, beliau hidup dalam pertarungan melawan kehidupan, bersusah payah bekerja. Maka beliau mengembala ternak, tidak ikut hura-hura penduduk kota yang sedang ngetren waktu itu. Tidak mau beliau Muhammad bin Abdullah larut dan ikut serta tertarik atau terpengaruh dengan pola hidup para remaja dan orang-orang menjelang dewasa ketika itu. Beliau ikut berdagang, berbisnis, bahkan kemudian dia mengelola harta dagangan Ibunda Khadijah. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengutip dalam sirah nabawiyahnya ketika Rasulullah SAW, dia mengutip kisah dalam sirahnya bahwa pernah ketika remaja ini Rasulullah ingin menghadiri sebuah pesta nyanyian, pernikahan dengan penuh dengan nyanyian wanita dan sebagainya. Waktu itu dia sedang mengembala ternak dengan salah seorang rekannya. Ingin dia pergi ke sana. Tapi ketika dia titipkan ternaknya kepada kawannya, dia hendak pergi ke sana. Namun ternyata ketika beliau sedang berduduk mendengarkan bunyi apa itu, dia tanya sama orang, oh itu bunyi pesta perkawinan, nyanyian, musik dan sebagainya. Rasulullah terduduk. Lalu kemudian Allah datangkan rasa kantuk dan dia tertidur, dan baru terbangun besok harinya ketika cahaya matahari menerpa wajah beliau. Ketika dia datang kembali mengembala ternak kepada kawannya, dia katakan bahwa dia belum jadi menyaksikan itu. Nanti izin lagi, tolong perhatikan ternak saya, sore nanti saya akan ke sana lagi. Kedua kali Rasulullah ingin coba lagi untuk hadir dalam suasana hura-hura di kota Mekah. Allah datangkan lagi rasa kantuk dan Rasulullah kemudian tertidur, baru terbangun esok harinya. Sejak itu beliau tak pernah lagi berkeinginan untuk ikut serta dalam agenda-agenda kegiatan yang hura-hura tak bermakna ketika beliau sedang puncak-puncaknya seorang remaja. Justru hari-hari Rasulullah SAW adalah bekerja dan bekerja. Kemudian pada usia 25 tahun Rasulullah SAW sudah bekerja, sudah tentu punya penghasilan, ikut serta memperjualbelikan harta dan barang dagangan Khadijah. Ketika beliau pergi berbisnis ke negeri Syam, Khadijah menitipkan
orang-orangnya untuk memantau seperti apa Muhammad ini berbisnis. Ternyata luar biasa, sangat amanah, sangat jujur, dan kemudian ketika kembali dari bisnisnya mendatangkan keuntungan yang besar dan berlipat ganda karena kejujuran dan akhlak mulianya dalam berjualan dan berbisnis atau berdagang. Ini membuat Khadijah sangat tertarik dengan pribadi Rasulullah SAW, sehingga kemudian dia mengirim saudaranya Nafisah binti Munabbah agar berkenan meminta kesediaan Rasulullah SAW bersedia menjadi suaminya. Padahal sudah ada sebelumnya 1-2 orang petinggi kafir Quraisy yang melamar Khadijah ini. Karena Khadijah seorang wanita mulia, wanita terpandang, walaupun umurnya sudah 40 tahun, memiliki harta, orang terpandang, banyak orang ingin menikahinya. Tapi tak satu pun yang diterima oleh Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW setelah berunding dan bermusyawarah dengan para pamannya, akhirnya beliau datang melamar dan menikahi Khadijah. Waktu itu mahar pernikahan Rasulullah SAW adalah sebanyak 20 ekor onta. Itu adalah mahar yang lumayan, luar biasa. Karena 1 ekor onta kalau harganya bisa sampai 30 juta, berarti maharnya bisa mendekati angka lebih setengah miliar. Rasanya anak muda dalam usia 25 tahun hari ini, baru selesai kuliah, belum berani untuk melamar anak orang, punya aset sampai setengah miliar, sangat-sangat langka itu. Maka Rasulullah SAW menikahi Bunda Khadijah ketika itu usia Rasulullah 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Dan Khadijah adalah merupakan istri Rasulullah SAW yang sangat mulia, yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Bahkan Khadijah khusus mendapatkan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala atas kemuliaannya menjadi istri Rasulullah dan mendampingi dakwah Rasulullah SAW sampai Khadijah wafat menjelang peristiwa Isra dan Mi'raj. Khadijah adalah satu-satunya istri Rasulullah yang memberikan keturunan di saat istri yang lain tak memberikan keturunan. Dari Khadijah Rasulullah SAW punya anak Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah dan Abdullah. Semuanya wafat sebelum Rasulullah SAW wafat, kecuali Fatimah yang wafat setelah Rasulullah SAW wafat. Dan begitu juga anak beliau yang laki-laki Qasim dan Abdullah juga wafat sejak kecil. Khadijah lah istri Rasulullah yang pertama, orang yang pertama kali beriman dengan dakwah Rasulullah. Dari seluruh laki-laki dan perempuan, tua, muda, dewasa dan anak kecil, Khadijah lah orang pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW. Dialah yang telah mengerahkan, menyumbangkan, mengorbankan harta dan kekayaannya untuk kejayaan dakwah Rasulullah SAW. Dan dialah yang terus kokoh ketika Rasulullah pulang pertama kali baru mendapat wahyu, ketakutan menggigil, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, dasiruni, dasiruni, ketakutan. Tapi ternyata Khadijah justru menjadi seorang wanita yang sangat kuat ketika itu, kokoh memastikan suaminya tak akan mendapatkan kecelakaan. Suaminya tak mungkin akan mendapatkan sesuatu yang menganiaya dirinya, karena suaminya dia kenal sebagai orang yang baik, selalu melakukan silaturahim, memberi orang yang meminta tolong, memberi orang yang membutuhkan. Itulah Ibunda Khadijah. Kemudian pada usia lebih kurang Rasulullah SAW memasuki usia 35 tahun lebih kurang, kota Mekah pernah mengalami sebuah banjir besar dan Ka'bah juga sudah dalam kondisi yang sudah tidak kondusif. Padahal pembesar-pembesar atau orang-orang kafir Quraisy menyimpan harta mereka di dalam Ka'bah. Dindingnya sudah ada yang rusak, bahkan sudah ada yang orang yang mampu masuk ke dalam dan mencuri harta mereka. Nah, tentu saja situasi Ka'bah seperti ini sudah tidak kondusif lagi, sehingga akhirnya sepakatlah para petinggi kafir Quraisy waktu itu memperbaiki dan merenovasi Ka'bah. Sudahlah, fisiknya juga sudah banyak yang rusak, juga terjadi banjir besar di kota Mekah yang membuat Ka'bah semakin rusak. Nah, maka ketika itu mereka merenovasi Ka'bah dan membuat ukurannya jauh lebih besar, dengan ukuran panjang dan lebar masing-masing 10 meter, kemudian tingginya 12 meter. Mereka untuk meletakkan harta dan mereka sembunyikan atau simpan harta mereka di dalamnya. Nah, setelah mereka merenovasi Ka'bah dan sudah selesai, tinggal tahapan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya semula. Nah, terjadilah
di sini pertikaian. Beberapa kabilah menganggap mereka yang paling berhak mendapatkan kehormatan meletakkan kembali Hajar Aswad ini ke tempatnya semula. Kabilah lain juga merasa mereka yang paling berhak. Hampir saja kabilah-kabilah besar Quraisy waktu itu sudah mereka keluarkan pedang mereka, sudah akan berperang sesama mereka. Nyaris terjadi pertumpahan darah. Untunglah seseorang kemudian memberikan usulan, bagaimana kalau kita cari penengah, yang menengahi kita ini siapa yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Lalu mereka sepakat siapa yang pertama masuk ke Masjidil Haram, siapa yang pertama masuk ke kawasan Ka'bah itu, dia yang kita pilih dan kita angkat sebagai penengah kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan takdir darinya, rupanya saat itu yang pertama masuk adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pertama masuk. Karena beliau secara pribadi dikenal sebagai seorang yang jujur, seorang yang baik, amanah, tidak pernah menimbulkan masalah pada mereka di tengah masyarakat, mereka sangat bahagia. Ini orang pertama datang ke dalam komplek Masjidil Haram waktu itu, dalam komplek Ka'bah. Serta merta saja mereka sepakat, beliau kita angkat menjadi hakim, menjadi penengah atas permasalahan ini. Maka ketika itu Rasulullah SAW memberikan solusi kepada mereka. Beliau membentangkan jubah beliau, dan Hajar Aswad beliau angkat ke atas jubahnya. Lalu semua kabilah memegang sudut-sudut atau ujung-ujung kain jubah, bersama-sama mereka mengangkat ke sudut Ka'bah, dan kemudian Rasulullah SAW kembali yang meletakkan Ka'bah Hajar Aswad pada tempatnya. Hal ini membuat semua kabilah merasa puas, semua kabilah merasa mendapatkan kehormatan meletakkan kembali Hajar Aswad di sudut Ka'bah, dan mereka sangat puas dengan keputusan Rasulullah SAW ketika itu. Ini merupakan juga sebuah peristiwa yang sangat penting ketika mendekati Rasulullah SAW menjelang usia beliau 40 tahun, karena beberapa tahun, sekitar 3 tahun menjelang kenabian Rasulullah SAW, hubbiba ilaihil khala. Beliau tiba-tiba saja lebih suka, lebih senang menyendiri, pergi jauh ke gua Hira yang berjarak sekitar 4 atau lebih kurang 4,5 kilometer dari Ka'bah. Allah turunkan saja perasaan lebih suka, senang menyendiri, bertahanus menyendiri di gua Hira. Nah, itu terjadi sekitar 3 atau lebih kurang 3 tahun menjelang beliau menjadi Nabi. Peristiwa terakhir yang sangat terkenal adalah peristiwa Rasulullah SAW menjadi penengah dan hakim di saat nyaris kabilah-kabilah kafir Quraisy menumpahkan darah, berebut kemuliaan, mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah mulia, dari rentang peristiwa sirah nabawiyah sejak beliau remaja sampai terjadi peristiwa Rasulullah menjadi penengah dan hakim di antara kabilah kafir Quraisy, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil untuk tentunya kemudian kita teladani juga atau kita jadikan sebuah nilai dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Rasulullah SAW sejak remaja sudah bekerja, sudah bersusah-susah mengikuti dan mengelola kehidupan, ya, berprofesi. Bayangkan beliau sudah menerima upah mengembala ternak sejak usia 12, 13, 15 tahun. Maka itu sesuatu yang sangat baik. Ketika anak-anak kita di usia remaja, sudah kita ajar juga berprofesi, kita ajar juga bekerja, kita bawa mereka bekerja apa yang kita kerjakan, atau kita ajak mereka menggeluti pekerjaan yang kemudian akan menjadi modal mereka dalam masa depan. Kemudian yang kedua, pekerjaan ini menunjukkan kemudian Rasulullah SAW memiliki kemandirian finansial. Pada usia 25 tahun, beliau sudah mampu untuk memberikan mahar senilai sebanyak 20 ekor onta. Nilai yang sangat besar hari ini melebihi 500 miliar. Berarti beliau memiliki kemandirian finansial. Hari ini anak-anak kita dalam usia 25 tahun masih jarang mandiri secara finansial. Ini tentunya juga harus menjadi perhatian bagi umat Islam, bagaimana melatih, membimbing anak-anaknya pada usia lebih kurang usia 25 tahun sudah memiliki kemandirian finansial. Kemudian yang ketiga, baginda Rasulullah SAW terlibat dalam aktivitas masyarakat, baik agenda sosial seperti Hilful Fudul, berjanji berkoalisi kedamaian, kebaikan, kemuliaan. Bahkan ketika
terjadi perang, ikut perang bersama pamannya. Walaupun tugas yang beliau kerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan yang belum seberat pasukan tempur, tapi dia sudah bagian dari ya ikut berperang. Berarti Rasulullah SAW memiliki pengalaman kehidupan yang sangat kaya. Kemudian juga pelajaran yang sangat berharga juga, ternyata Rasulullah SAW ketika dia sudah menjadi Rasul, beliau memuji apa yang dinamakan koalisi kebaikan, koalisi kemuliaan. Di mana beliau kalau diundang lagi untuk pertemuan seperti itu, beliau mau datang. Beliau sedia hadir. Beliau siap untuk berperan di sana. Ini juga menjadi landasan bahwa umat Islam bila dalam bekerja sama untuk menghapuskan penindasan, mengurangi kezaliman, ikut serta mengangkat kemuliaan dan kebaikan, maka koalisi untuk nilai-nilai yang seperti itu adalah suatu koalisi yang sangat baik. Sangat dianjurkan karena Rasulullah dalam hadisnya, "Lau du'itu limislihi la ajabtu." Kalau diundang lagi aku untuk seperti itu, aku akan ikut. Jadi tidak semua koalisi itu terlarang. Koalisi kerjasama teknis, kerjasama taktis untuk kemuliaan dan kebaikan boleh. Bahkan mungkin bisa lintas ideologi. Membela yang tertindas, membela negeri yang terjajah, membela umat atau bangsa atau kaum yang dijajah oleh kaum lain, boleh kita berkoalisi ikut membela itu. Apalagi kalau yang terjajah dan tertindas itu umat Islam. Orang lain pun mau berkoalisi untuk membela yang tertindas dan teraniaya. Tapi kalau koalisi ideologi, hari ini aku sembah Tuhan kamu, tapi besok kamu sembah Tuhan kami. Tidak bisa. Tidak mungkin koalisi ideologi. Lakum dinukum waliyadin. Orang kafir Quraisy menawarkan Muhammad, oke lah kami ikut agamamu hari ini, tapi besok kamu ikut agama kami, gantian kita. Kalau sudah lintas agama, tidak mungkin. Makanya para ulama tak membenarkan ada doa lintas agama, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin doa lintas agama karena apa yang didoakan sudah tidak sama, keyakinan sudah tidak sama, satu tauhid, satu syirik, mana bisa dicampurkan? Tidak mungkin. Itu namanya sudah koalisi ideologi. Kalau koalisi taktis, koalisi teknis, itu sesuatu yang dibolehkan secara syariat. Terakhir, nilai dan pelajaran yang bisa kita ambil dari penggalan kisah perjalanan Rasulullah sejak usia remaja sampai menjelang masa-masa kenabian. Rasulullah memiliki citra positif di tengah masyarakat, bukan karena pencitraan, bukan karena dibuat-buat, karena memang ternyata beliau memiliki sesuatu yang membuat daya tarik dan kepercayaan masyarakat. Sifat jujur, amanah, bisa dipercaya, peduli, suka menolong. Ini semua menjadi citra positif Rasulullah SAW. Nah, bagi kita kaum muslimin, tentu hal-hal yang positif yang dimiliki Rasulullah ini sejak beliau sebelum menjadi Rasul, sesuatu yang juga harus kita hadirkan dalam diri kita. Karena beliau kemudian setelah menjadi Rasul, semua sifat-sifat mulia ini menjadi syariat yang beliau suruh kita melakukannya. Menjadi orang amanah, jujur, peduli, berbagi. Itu begitu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk memiliki dan menghiasi diri kita dengan sifat dan karakter tersebut. Maka wajar saja kemudian Allah sedang mempersiapkan beliau beberapa tahun setelah itu akan menerima kenabian dan kemudian menjadi Rasul, berkewajiban menyampaikan dakwah. Dia sudah dibekali modal citra yang positif, akhlak yang mulia. Ini untuk kemudian memudahkan dakwah beliau kepada masyarakat. Ini beberapa nilai dan ibrah pelajaran yang bisa kita ambil dari sirah nabawiyah semenjak beliau remaja sampai menjelang kenabian. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.